Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Alvenita dari kelas 2BA01. Saya di sini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen dalam mata kuliah komunikasi antar budaya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan dan melaksanakan komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud tentang komunikasi antar budaya itu. Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik. Mereka seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan komunikasi pun turut menentukan, mengembangkan, dan mewariskan budaya. Seperti yang dikatakan oleh Edward T. Hall, adalah komunikasi adalah budaya, dan budaya adalah komunikasi. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki latar belakang yang sangat beraneka ragam, yang sangat berbeda-beda, seperti suku, ras, etnik, agama, budaya yang berbeda-beda. Sehingga kita membutuhkan komunikasi antar budaya agar kita mengerti satu dengan yang lainnya dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya itu sendiri? Komunikasi antar budaya menurut Lily Wery adalah interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Hakikat dari komunikasi antar budaya itu sendiri yaitu kebersamaan. Tanpa kita sadari bahwa komunikasi yang kita lakukan sehari-hari dipengaruhi oleh kebudayaan. Seperti misalnya, kita berada di suatu kota yang baru, sehingga kita melakukan komunikasi dengan masyarakat yang lain dengan berbicara yang baik, sopan, dan dengan kalimat yang santun, bertutur kata yang santun, dengan mengikuti kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Contoh yang lain adalah misalnya ada orang Sumatera yang baru pindah ke daerah Jawa, tetapi orang tersebut tuh bukan asli dari Jawa, maka dia akan sangat kesulitan untuk memahami atau mengerti kata-kata bahasa Jawa, sehingga dia harus lebih belajar untuk mengerti bahasa Jawa agar komunikasi yang dia lakukan antara dia dan orang-orang sekitarnya dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar, terus tidak adanya kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu bahasa. Penggunaan bahasa mungkin di setiap daerah mempunyai cara penulisan yang sama dan cara pengucapan yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Seperti yaitu contoh kata gedang. Kata gedang dalam bahasa Jawa memiliki arti kata yaitu buah pisang, sedangkan arti kata gedang dalam bahasa Sunda memiliki arti yaitu buah pepaya. Ada juga contoh kasus komunikasi antar suami istri, biasanya tentang pernikahan. Biasanya pernikahan antar budaya terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri itu sendiri, seperti kebiasaan sehari-hari, sikap, dan budaya. Untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, umumnya pasangan suami istri meningkatkan cara komunikasi untuk menjaga keseimbangan hubungan dalam pernikahan. Misalnya, mengabaikan budayanya sendiri dan menerima budaya pasangannya. Dalam hubungan suami istri harus memiliki kesempatan yang sama kepada satu dengan yang lainnya. Terkait masalah kebudayaan, berguna untuk meminimalisir perbedaan lintas budaya itu sendiri. Intinya dari perbedaan komunikasi antar budaya yaitu kita harus bisa menyesuaikan diri dari masalah tersebut. Terkait akibat dari adanya transisi dari lingkungan yang sudah kita kenal ke lingkungan yang baru kita kenal tidak efektif apabila kita menerapkan kebiasaan biasa lama di tempat yang baru. Pasti kita akan mengalami culture shock atau gegar budaya. Gegar budaya itu sendiri itu disebabkan karena adanya suatu pertentangan nilai budaya yang dipegang masyarakat yang berhadapan dengan budaya yang baru. Sebagai contohnya, misalnya mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri pasti awal-awal akan mengalami gegar budaya atau culture shock terhadap kebiasaan yang ada di luar negeri, di mana pasti berbeda antara melakukan aktivitas, kegiatan, budaya
budayanya tuh terhadap yang biasanya dia di Indonesia dengan yang di luar negeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.